Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama kakak Siti Fatimatu Zahro. Gimana nih kabar kalian? Masih semangat belajar geografi kan? Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang materi dinamika kependudukan, yaitu kuantitas dan juga kualitas penduduk. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita ingat-ingat lagi yuk, apa sih penduduk itu? Penduduk merupakan seseorang atau sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan juga bertujuan untuk menetap. Penduduk ini merupakan salah satu aset penting dalam pembangunan suatu negara. Memahami kuantitas dan juga kualitas penduduk merupakan hal yang sangat penting dalam merencanakan strategi dan juga kebijakan pembangunan yang efisien dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kuantitas dan juga kualitas penduduk. Jadi, pastiin buat kalian semua nonton sampai akhir ya. Saat kita mendengar kata kuantitas, pasti hal yang terlintas dalam pikiran kita yaitu jumlah, angka, dan juga hal lainnya yang serupa. Nah, definisi dari kuantitas penduduk sendiri yaitu kepadatan penduduk yang menempati seluruh wilayah Indonesia, meliputi distribusi penduduk, susunan, dan juga komposisi penduduk. Kuantitas penduduk ini diukur dengan dua indikator utama. Yang pertama yaitu distribusi penduduk dan juga yang kedua yaitu komposisi penduduk. Distribusi penduduk dibagi menjadi dua, yaitu secara administrasi dan juga secara geografi. Distribusi secara geografi dilihat berdasarkan persebarannya di setiap pulau yang ada di Indonesia, sedangkan distribusi secara administrasi dilihat berdasarkan pembagian administrasinya, misalnya di kabupaten, di kecamatan, di kelurahan, dan lain sebagainya. Negara Indonesia ini merupakan negara dengan wilayah daratan yang sangat luas, namun tidak diimbangi dengan pemerataan distribusi penduduknya. Sebagai contoh, Pulau Jawa merupakan pulau dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia. Dampak dari tidak meratanya distribusi penduduk ini akan berakibat pada dampak negatif dan juga positif baik pada lingkungan, sosial, budaya, ekonomi. Indikator yang kedua yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini mengacu kepada kelompok penduduk dengan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, etnis, bahasa, dan juga struktur pekerjaannya. Komposisi penduduk ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu komposisi penduduk berdasarkan generasi, komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, dan juga yang terakhir, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu komposisi penduduk berdasarkan generasinya. Para ahli mengelompokkan penduduk berdasarkan beberapa generasi, seperti pada gambar diagram di samping terdapat 6 generasi sampai saat ini, dimulai dari pre-boomer, baby boomer, generasi X, generasi milenial, generasi Z atau sering kita sebut dengan Gen Z, dan yang terakhir yaitu post generasi Z. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, saat ini Indonesia termasuk ke dalam generasi Z dan juga generasi milenial, di mana generasi Z dan generasi milenial ini termasuk ke dalam usia produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bahkan sekarang di tahun 2024 ini, generasi Z sudah mulai menguasai dunia pekerjaan. Komposisi penduduk yang kedua yaitu komposisi penduduk berdasarkan kelompok umurnya. Pengelompokan ini biasanya ditujukan untuk menentukan jumlah usia produktif dan usia non-produktif. Secara umum, pengelompokan ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama di usia balita dan juga anak-anak yang dimulai dari usia 0 sampai 14 tahun, di mana ini mencerminkan tingkat kelahiran dan juga tingkat kebijakan keluarga. Yang kedua yaitu usia remaja dan juga dewasa yang dimulai dari 14 tahun sampai 25 tahun yang mencerminkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat angkatan kerja, dan juga potensi untuk pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu usia dewasa, di mana dimulai dari usia 25 tahun ke atas yang mencerminkan tingkat kesehatan, angkatan kerja, dan juga ketergantungan ekonomi. Data-data pengelompokan umur ini sangat penting untuk perencanaan, baik perencanaan sosial, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan presentasi proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding dengan usia non-produktif menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam masa bonus demografi. Komposisi penduduk yang terakhir yaitu komposisi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin, yaitu jumlah penduduk di suatu wilayah yang dikelompokkan berdasarkan gendernya, yaitu laki-laki dan juga perempuan.
Rasio jenis kelamin ini dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 jumlah penduduk perempuan. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya faktor sosial, faktor budaya, dan juga faktor migrasi. Data komposisi penduduk ini sangat penting digunakan untuk perencanaan pembangunan, baik di bidang kesehatan, tenaga kerjaan, maupun di bidang pendidikan. Selain itu, dengan adanya analisis data rasio jenis kelamin ini juga dapat memberikan wawasan tentang dinamika populasi suatu wilayah. Setelah dari tadi kita belajar tentang kuantitas penduduk, selanjutnya kita masuk ke materi kualitas penduduk. Apa sih kualitas penduduk itu? Kualitas penduduk merupakan tingkatan atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhannya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan juga pendidikan. Di Indonesia sendiri, masalah kualitas penduduk itu masih banyak terjadi, antara lain hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, dan juga kualitas sumber daya manusianya, sehingga hal itu semua pada akhirnya mengarah pada rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Dari definisi tersebut, kita jadi mengetahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas penduduknya. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu kualitas penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya, kualitas penduduk berdasarkan tingkat kesehatannya, kualitas penduduk berdasarkan mata pencahariannya, dan yang terakhir yaitu kualitas penduduk berdasarkan pendapatannya atau tingkat penghasilannya. Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk yang pertama yaitu kualitas penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya. Pendidikan sendiri merupakan modal dasar seseorang untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Nah, keadaan pendidikan di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya seperti di negara Indonesia ini, sangat jauh tertinggal atau tingkatannya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Nah, rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat atau kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan itu, sehingga banyak dari mereka yang tidak mampu atau tidak mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, yaitu besarnya anak usia sekolah yang tidak seimbang dengan sarana prasarana pendidikan. Yang ketiga, rendahnya penerimaan pendapatan per kapita sehingga banyak sekali orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Bahkan parahnya, ada yang tidak disekolahkan sama sekali oleh orang tuanya. Yang keempat, yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah yang pelosok atau terpencil. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah dalam mengusahakan program pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat. Nah, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini akan berdampak pada kemampuan penduduk atau masyarakat tersebut dalam memahami dan juga menghadapi kemajuan zaman, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan lain sebagainya. Nah, beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia antara lain yaitu dengan meningkatkan sarana dan juga prasarana pendidikan, antara lain gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan juga lain-lainnya. Kemudian meningkatkan mutu guru melalui penataran-penataran, menyempurnakan kurikulum sesuai dengan perkembangan zamannya, dan juga yang paling penting yaitu mendorong kesadaran masyarakatnya akan pentingnya pendidikan itu. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, khususnya bagi siswa berprestasi yang kurang mampu, dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana belajar mengajar. Faktor yang kedua yaitu kualitas penduduk berdasarkan tingkat kesehatannya. Tingkat kesehatan suatu negara umumnya itu dilihat dari besar kecilnya angka kematian, karena kematian erat kaitannya dengan kualitas kesehatan. Faktor-faktor yang dapat menggambarkan masih rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia antara lain yaitu yang pertama, banyak lingkungan yang kurang sehat, seperti banyak terdapat lingkungan kumuh di Indonesia. Yang kedua, penyakit menular yang sering berjangkit di Indonesia. Yang ketiga, gejala kekurangan gizi yang sering dialami oleh penduduk. Selain itu, kurangnya adanya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Kemudian terdapat kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Nah, dari faktor-faktor tersebut, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat ini akan menimbulkan serangkaian
dampak yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusianya. Nah, dampak rendahnya tingkat kesehatan terhadap pembangunan ini antara lain yaitu seperti terhambatnya pembangunan fisik karena perhatiannya tercurahkan penuh pada perbaikan kesehatan yang lebih utama karena hal ini menyangkut dengan jiwa manusia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah kesehatan ini antara lain yaitu dengan pemberantasan penyakit menular, melakukan program perbaikan gizi, membangun sarana prasarana kesehatan antara lain seperti puskesmas, rumah sakit, dan juga lain-lain. Selain itu, pemerintah juga dapat mengadakan pengadaan dan pengawasan obat-obatan serta makanan, sehingga makanan yang dikonsumsi dan obat yang dikonsumsi masyarakat ini sudah terjamin kualitasnya. Selain itu, pemerintah juga dapat mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan juga kebersihan lingkungan. Faktor yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk yang ketiga yaitu kualitas penduduk berdasarkan jenis mata pencahariannya. Jenis mata pencaharian ini sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan masyarakatnya dan tentu berpengaruh terhadap tingkat pendapatan per kapitanya, bukan? Akibat dari pertambahan penduduk di Indonesia yang setiap tahun terus meningkat, maka jumlah angkatan kerja ini tidak semuanya dapat terserap. Hal ini tentunya memberikan dampak, salah satunya yaitu kurang menguntungkannya usaha pembangunan secara nasional dikarenakan golongan muda yang kurang produktif tersebut merupakan beban. Nah, selain itu, masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang sangat serius sehingga harus ditangani pemerintah karena hal ini sangat peka terhadap ketahanan nasional. Maka dari itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut antara lain yaitu dengan mengurangi pengangguran di daerah yang berpenduduk padat seperti di Pulau Jawa, kemudian di daerah yang miskin dan rawan terhadap bencana alam dengan melakukan berbagai program. Salah satunya itu dengan misalnya pembangunan desa, peningkatan penyaluran, penyebaran, dan juga pemanfaatan tenaga kerja melalui program penggunaan dan juga penyebaran tenaga kerja atau disebut dengan PPTK. Kemudian dengan program berusaha tenaga kerja dan cara-cara efektif lainnya. Meningkatkan keterampilan ini dapat berpengaruh juga terhadap peningkatan produktivitas, terutama tenaga kerja di usia yang muda dan juga wanita pedesaan melalui program latihan dan keterampilan tenaga kerja. Yang keempat, faktor yang keempat atau faktor yang terakhir yang mempengaruhi kualitas penduduk ini yaitu kualitas penduduk berdasarkan tingkat penghasilan atau tingkat pendapatannya. Besarnya penghasilan dapat berpengaruh terhadap taraf hidup seseorang, di mana semakin tinggi penghasilan seseorang, maka di situ semakin tinggi pula taraf hidupnya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah penghasilan seseorang, maka semakin rendah pula taraf hidup seseorang. Taraf hidup seseorang ini dipengaruhi oleh pendapatan rata-rata per kapita negara tersebut. Pendapatan rata-rata per kapita ini dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan ekonomi nasional dalam 1 tahun atau disebut juga dengan GNP, yaitu Gross National Product dan perkembangan jumlah penduduk. Nah, setelah mempelajari materi-materi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kuantitas dan juga kualitas penduduk merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dan sangat penting dalam pembangunan suatu negara di bidang apapun itu, baik di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerjaan, dan juga lain sebagainya. Kuantitas penduduk ini mencakup jumlah, kepadatan, komposisi, dan distribusi yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan kualitas penduduk ini meliputi kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan juga kesejahteraan sosial yang menentukan produktivitas serta daya saing di tingkat nasional. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.